Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas ekonomi bersama saya Isnaini Nur Utami. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi, terutama sistem ekonomi yang ada di Indonesia dan juga penerapannya. Nah, teman-teman, untuk lebih lanjut lagi, kita akan membahasnya pada video kesempatan kali ini. Yuk kita simak video selengkapnya. Oke, di pembukaan tadi kita sudah diberikan wawasan tentang sistem ekonomi di Indonesia ya, tentunya yang ada di negara kita. Nah, tujuan dari kita mempelajari sistem ekonomi di Indonesia pada kesempatan kali ini yaitu supaya nanti teman-teman bisa mengidentifikasi karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Lalu teman-teman juga bisa mengidentifikasi nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang terdapat nilai-nilai kerjasama, kekeluargaan, gotong royong, maupun keadilan. Nah, sebelum kita memasuki inti dari pembelajaran kali ini, kita akan mencermati dulu nih gambar yang ada di layar teman-teman. Kira-kira gambar tersebut merupakan gambar apa sih? Ya, betul sekali, perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Namun, masih ada pertanyaan nih, apa yang menyebabkan terjadinya perkembangan sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Yuk, siapa yang tahu nih? Oke, betul banget ya. Jadi, setiap negara akan mengalami perkembangan sistem ekonomi untuk menjawab masalah ekonomi di negaranya. Nah, teman-teman, jadi setiap negara kan mungkin mempunyai masalah ekonominya sendiri-sendiri ya. Nah, seiring perkembangan zaman, pasti masalah itu ada dan selalu berkembang seperti itu. Maka diperlukannya sistem ekonomi juga yang mendukung untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang ada di negara tersebut seiring dengan perkembangan zaman seperti itu. Lalu, seperti apa sih sistem ekonomi yang ada di Indonesia? Yuk kita simak selanjutnya. Ngomong-ngomong nih, dari tadi kita sudah membahas tentang sistem ekonomi. Nah, ada juga perkembangan dari sistem ekonomi di Indonesia. Lalu, sistem ekonomi Indonesia itu apa sih? Ya, Indonesia itu menganut sistem demokrasi ekonomi. Di sini artinya yaitu kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang pribadi. Sistem ekonomi di Indonesia ini berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga biasa kita kenal atau sering disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Seperti itu, teman-teman. Karena menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, pasti kelima sila tersebut mempunyai peran besar nih dalam sistem demokrasi ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu, yuk kita simak satu-satu sila dari Pancasila yang mendukung sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kelima sila dari Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia. Baik sila pertama yaitu tentang nilai ketuhanan. Dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Lalu sila yang kedua yaitu tentang nilai kemanusiaan, teman-teman. Sistem perekonomian Indonesia ini mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Dalam kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, dan juga resiko yang diberikan oleh perusahaan.
Sila ketiga yaitu mengenai nilai kesatuan. Seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan. Pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonomi ini selalu berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku sekaligus bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Nah, jadi ketika pelaku ekonomi ini melakukan kegiatan ekonomi, contohnya di produksi seperti itu. Jadi menghasilkan produk itu yang tidak melanggar norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Tentunya produk tersebut juga bermanfaat bagi orang banyak sehingga dapat menjaga kesatuan dari rakyat Indonesia seperti itu. Lalu untuk sila yang keempat yaitu tentang nilai musyawarah atau demokrasi. Nah, sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai ini pasti segala masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana, seperti itu. Contohnya kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat yaitu seperti musyawarah mufakat, seperti itu. Jadi kegiatan yang diputuskan yaitu berdasarkan dengan keputusan bersama atau hasil yang diputuskan tersebut lebih bijaksana seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu sila kelima tentang nilai keadilan yang berperan dalam sistem demokrasi ekonomi. Jadi semua sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Pelaku ekonomi memastikan adanya proses distribusi yang baik. Produk yang dihasilkan pun harus bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, ketika pelaku ekonomi memproduksi produk yang bermutu, nah, produk tersebut harus bisa dimanfaatkan atau dikelola atau diberikan secara merata kepada masyarakat. Jadi diberikan secara adil sehingga tidak menyebabkan ketimpangan di suatu masyarakat tertentu. Seperti itu, teman-teman. Setelah kita membahas peran dari Pancasila dalam perekonomian Indonesia, tentunya perekonomian Indonesia juga memiliki karakteristik nih. Setiap sistem ekonomi pasti memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila pun mempunyai ciri-ciri yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang telah diamandemen yang berbunyi A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Serta ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang seperti itu. Nah, teman-teman, selain dari karakteristik perekonomian Indonesia yang sudah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, ternyata masih terdapat ciri-ciri penting dalam sistem perekonomian Indonesia nih. Nah, yang pertama yaitu negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Lalu masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Baik teman-teman, setelah kita melihat ciri-ciri atau karakteristik dalam perekonomian Indonesia, ada juga kelemahan dalam sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindarkan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem free fight liberalism, yaitu
sistem yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah. Ada juga sistem etatisme atau negara serta aparatur ekonomi ini bersifat lebih dominan. Mereka mendesak dan juga dapat mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Nah, yang terakhir adalah monopoli, yaitu suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu. Setelah kita melihat ciri-ciri atau karakteristik, berikut juga pengertian dari sistem ekonomi. Adapun penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak ini diatur oleh negara. Maka dari itu, negara berperan dengan menciptakan BUMN untuk mengelola hajat hidup orang banyak tersebut. Lalu ada juga koperasi. Nah, koperasi ini merupakan bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila karena kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu ada juga nih BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Selain adanya BUMN dan koperasi, negara juga mengakui kepemilikan individu dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berusaha dengan adanya BUMS ini. Lalu ada juga serikat pekerja. Serikat pekerja hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi terhadap sumber daya manusia. Wah, ternyata tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari pembahasan kita tentang sistem ekonomi di Indonesia. Menarik bukan teman-teman? Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah belajar bareng dari awal sampai dengan akhir dengan menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam mempelajari ekonomi. Lalu jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari adanya video ini dan juga bisa belajar menggunakan video ini. Nah, terima kasih banyak saya ucapkan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.